ini adalah dokter yang kompeten banget ya di bidang kesehatan tentunya, dan masalah kesehatan jiwa. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kesehatan mental ya dok ya. Betul. Kesehatan jiwa. Gimana nih dok? Sebenarnya di masa pandemi ini ya, ada yang abai ya. Jadi dia tuh cuek sekali itu dengan pandemi ini. Dia mengabaikan, menganggapnya banyak ya, menganggapnya COVID ini tidak ada. Tapi ada juga yang terlalu paranoid gitu ya, berlebihan sehingga dia merasa ketakutan, akhirnya terjadi gangguan di mental untuk menghadapi pandemi ini. Jadi bagaimana tuh dok? Tipsnya, triknya, dan apa saja sih sebenarnya yang harus kita lakukan nih di masa pandemi ini untuk menjaga kesehatan mental kita? Ya, silakan ya dok. Iya, baik. Memang dalam era pandemi ini memberikan efek yang sangat banyak sebenarnya. Tidak hanya di bidang ekonomi, di bidang kesehatan itu sendiri, namun yang mungkin sering kita abaikan adalah dari segi kesehatan mental. Padahal untuk definisi sehat itu tidak hanya sehat tidak adanya penyakit, namun juga kita harus terbebas dari masalah yang bersifat kejiwaan atau mental kita itu, jiwa kita tuh harus bahagia, harus terbebas dari rasa gelisah atau rasa khawatir. Nah, betul sekali yang tadi Teh Haya sampaikan bahwa ada beberapa orang yang acuh, namun ada juga malah yang kebalikannya, terlalu berlebihan. Sehingga sebenarnya karena yang kita butuhkan adalah kita perlu waspada untuk menghadapi corona ini dan masa pandemi ini, namun secukupnya, tidak perlu berlebihan kan. Betul. Selama kita menjalankan ya protokol kesehatan apa yang harus dilakukan, berarti kita sudah berusaha dengan maksimal, ya sudah gitu ya. Betul. Seperti itu. Namun mungkin ada orang yang sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun yang menjadi masalah adalah rasa paranoidnya atau rasa ketakutan yang berlebihan. Nah, pada kesempatan pagi ini mungkin kita bisa berbincang bersama ya Teh ya, untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, bagaimana tips dan trik untuk menjaga kesehatan mental, dan sebenarnya apa sih efeknya gangguan mental itu terhadap kehidupan sehari-hari, gitu ya Teh ya. Iya. Jadi tadi ya sudah disampaikan sama Dr. Dinda tentang paparan tentang kesehatan mental tadi ya. Nah, healthy lover semua di sini bisa gabung ya, bisa mengajukan pertanyaan. Ini sudah banyak yang bergabung nih dok ya, di live streaming Facebook ya. Sudah kita sapa ya dok ya. Halo, selamat pagi, sehat semuanya. Jadi panggilan kita ke masyarakat untuk puskesmas dulu itu kita healthy lover. Baik, mantap sekali. Healthy lover ya semuanya. Nah, kayaknya sudah banyak yang ada yang pertanyaan. Kita masuk ya ke jawab sesi pertanyaannya. Oke. Nih dok, ada yang ya. Ada yang bertanya nih. Nah, untuk menjaga kesehatan mental apa aja sih gitu yang perlu dilakukan? Apa aja yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental agar kita tidak terlalu takut menghadapi ini, sedangkan misalkan tetangganya nih ada yang terkena. Nah, dia tuh mungkin merasa takut. Apa yang harus dilakukan untuk dia itu tidak takut yang berlebihan gitu. Nah, apa aja nih tips-tipsnya gitu dok? Baik, oke, izinkan saya menjawab ya Teh ya. Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu, selain kita menjalankan protokol kesehatan yang mungkin sudah sering-sering diulang, 3M, memakai masker, mencuci tangan sering-sering, dan juga menjaga jarak, mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bagi nih untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri supaya tidak terlalu gelisah atau terlalu cemas. Salah satunya yang pertama kita lakukan adalah kita memilih informasi yang benar. Memilih informasi yang benar. Jadi jangan berita hoax ya. Berita hoax itu ditelan. Betul. Mentah-mentah ditelan itu jangan. Jadi harus selektif nih kalau ada share dari WA atau dari apa tuh, kita jangan menelan mentah-mentah karena seringkali itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Betul, tidak terbukti kebenarannya. Kayak kadang orang
belum membaca bahkan udah share padahal dia sendiri tidak bertanggung jawab tentang efek yang dia dapat ditimbulkan oleh orang lain yang membaca. Ya, dia tidak bertanggung jawab nih. Jadi healthy lover semua, sekarang jangan menelan berita hoax dari share WA, Facebook atau medsos lainnya, biar mental kita juga terjaga ya. Betul. Jadi harus kita benar-benar ini nih, dari mana sih sumbernya gitu. Betul. Benar, harus selektif dari sama sumbernya siapa gitu ya, seperti itu ya dok ya. Terus ada lagi dok? Kemudian ya setelah kita memilah informasi, mungkin untuk informasi yang benar yang jelas adalah dari pusat kesehatan ya teh ya, bagi healthy lovers kalian yang rutin berkunjung ke puskesmas untuk ke poli atau yang memang ada keluhan, bisa sambil boleh ditanyakan kepada tenaga kesehatan yang bekerja, karena sudah pasti informasi yang diberikan adalah benar, tidak bukan hoax gitu ya teh ya gitu. Kemudian mungkin informasi kalau dari sosial media mungkin bisa dipilih sumbernya, bisa dari gugus COVID dan juga dari Kemenkes. Selain itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sumber itu tadi ya, sumbernya, sumber. betul. Dan dalam hal memilah dan memilih informasi. Betul. Selanjutnya ada lagi? Ada teh. Jadi setelah kita memilah dan memilih informasi, mungkin setelah kita cukup tahu nih informasi mana yang benar, mungkin kita bisa membatasi informasi. Jangan terlalu banyak ditangkap mentah-mentah itu lagi. Batasi Ya. Betul. Setelah kita sudah merasa cukup untuk menjaga paling enggak diri kita sendiri dan juga keluarga terdekat, sudah cukup, karena semakin banyak informasi yang kita telan juga akan semakin membuat kita pusing, semakin banyak stres. pikiran, Semakin stres banyak pikiran ya, yang harus dipikirkan. betul sekali. Seperti itu ya healthy lover semuanya. Jadi batasi batasi kita memilah dan memilih apa saja sih informasi yang masuk itu, seperti tadi ya dokter Dinda bilang. Selanjutnya dok? Selanjutnya tentunya kan corona ini berdampak pada hal-hal lain juga ya kayak seperti dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan dan lain-lain yang cukup mengubah gaya hidup kita. Nah, oleh karena itu mungkin ada baiknya kita mengatasi emosi, mengurangi stres. Jadi mengelola emosi. Betul. Ya, kita kelola emosi kita dengan baik ya. Jadi jangan apa-apa jadi dibikin stres. Kita bisa mengolah emosi itu kan biasanya dengan ada cara-caranya ya dok ya. Misalkan kita berolahraga mungkin ya, berjalan pagi, terus kemudian saat kita marah kita berusaha untuk tenang, seperti itu. Gimana dok cara mengelola emosinya itu? Baik, mungkin kalau misalnya ada sedikit tips untuk yang seperti tadi Teh Hayu sudah sampaikan, kita bisa berolahraga seperti yang kita sukai, yang kita sesuai kemampuan. Berolahraga bisa di rumah, bisa hanya jalan 30 menit setiap hari. Jalan santai ya, misalkan. Atau senam-senam dari YouTube, dari video, untuk dilakukan di rumah, tetap menjaga jarak dan kontak dengan orang lain tentunya sesuai dengan protokol kesehatan itu bisa dilakukan. Karena dengan kita berolahraga, aliran darah kita akan lancar, kemudian kita akan melatih nafas kita sehingga menghindari efek dari stres itu sendiri. Betul sekali ya dok ya. Jadi selain tadi ya kita relaksasi, mungkin ya relaksasi, terus jalan pagi, itu mengelola emosi kita, kontrol emosi kita. Kita juga bisa kali ya dok ya untuk mengasah keterampilan kita. Misalkan kan sekarang kan WFH ya, kemarin tuh PSBB sudah ketat, terus ada WFH mungkin banyak juga yang WFH, apalagi anak-anak sekolah sekarang sudah belajar virtual gitu kan, kebanyakan sekarang di rumah ya, diharuskan memang di rumah. Nah bisa mengasah keterampilan, misalkan ibu-ibu nih yang suka yang suka masak ya, sekarang udah suka masak, sekarang masak gitu, ciptakan kreasi, terus kemudian bisa juga diperjualbelikan lewat medsos kan, itu mengasah keterampilan. Terus kemudian yang berkebun nih dok ya, banyak nih lagi booming nih berkebun, beli tanaman, menghias rumah ya teh. Jadi mendekorasi rumah. Jadi itu keterampilannya, kemudian melakukan istilahnya kegiatan yang memang bisa mengelola stres kita ya di rumah ya gitu. Oke ya, seperti itu. Terus ada lagi dok untuk mengelola stresnya, tips yang lainnya? Baik, mungkin untuk mengelola stres, kalau misalnya ada di suatu ketika
kita terkena serangan panik atau di suatu ketika kita tidak bisa menahan emosi, mungkin ada tips yang kecil sebenarnya terdengar sepele, namun sebenarnya cukup penting, yaitu kita bisa tenangkan diri dulu untuk menarik nafas panjang yang dalam saat kita lagi itu ya, lagi panik, kemudian tarik nafas yang panjang, kemudian dihembuskan, gitu dilakukan sebanyak 3 kali. Insya Allah bisa sedikit memberikan ketenangan apabila buat orang-orang yang sering panik dan sulit untuk mengontrol hal tersebut. Itu dilakukan duduk apa berdiri? Saat kita menghembuskan nafas itu duduk apa berdiri? Lebih rileks mungkin sambil duduk ya. Jadi kita memang dalam Islam juga seperti itu dok ya. Saat kita marah, ada hadisnya juga, saat kita marah duduk. Ya. Kalau duduk masih marah berbaring. Gitu. Jadi memang ternyata berkesinambungan ya. Memang saat kita lagi emosi memuncak, kemudian kita diharuskan duduk. Kalau misalkan duduk mungkin sambil menarik nafas tadi ya dok ya. Terus kemudian masih juga belum reda, berbaring. Seperti itu. Relaksasikan saja dan kalau bisa kita menjauhi dulu dari sumber masalah tersebut. Kita misalnya ada oknum atau hal yang membuat kita, yang memicu stres atau emosi kita menghindar sejenak, barang 1 menit 2 menit tidak apa-apa, sambil kita menenangkan diri. Setelah itu kalau kita sudah siap baru boleh dihadapkan kembali, dihadapi saat lagi. Jadi kita menarik diri dulu ya beberapa saat untuk menenangkan. Tentunya kalau seandainya saat kita sedang emosi nih, terus kita berbicara atau kita melakukan tindakan, pasti juga hasilnya tidak baik ya. Nah, pada saat kita emosi memuncak, kita tarik diri, tenangkan, kita duduk, tarik nafas, sesudah tenang baru kita lagi ya, pecahkan lagi gitu. Seperti itu ya dok. Aduh, bermanfaat sekali ya tentunya Healthy Lover. Emang stres itu kan pemicunya bukan hanya, mungkin banyak juga ya rumah tangga karena mungkin sering di rumah nih, akhirnya timbul pertikaian atau masalah-masalah konflik ya, karena memang banyak di rumah nih sekarang, atau enggak mungkin banyak ada faktor ekonomi juga karena pandemi ini, banyak sekali ya. Emang berdampak terhadap sektor manapun karena pandemi ini, jadi mungkin pasti ada ya di rumah tangga, di tempat kerja, atau di lingkungan rumah, RT RW juga pasti ada seperti berdampaknya. Jadi stres itu memang bisa terjadi pada siapapun ya, tidak mengenal usia atau tidak mengenal ekonomi, kultur dan budaya, pasti semuanya bisa ya dok ya. Nah, gitu. Nah gimana nih dok kalau udah stres nih, kita udah kelola stres dengan baik. Nah sekarang kita tingkatin ya dok ya imun kita nih, meningkatkan imun berarti ya setelah kita menghadapi pandemi ini, stres kita udah kelola dengan baik, tentunya fisik kita juga harus kita tingkatkan ya. Nah untuk meningkatkan kesehatan fisik kita pasti dengan meningkatkan imun ya. Nah apa aja nih dok tips-tipsnya? Nah baik, jadi pas banget nih Healthy Lovers karena lagi musim pandemi nih, musim virus. Sebenarnya karena virus itu bisa menyerang tubuh kita itu, kita ada sistem pertahanan tubuh sendiri. Nah untuk melawan virus itu namanya adalah dikenal sebagai sistem imunitas. Nah untuk melawan virus kita selain tadi menjaga kesehatan mental ya teh ya, karena semua berawal dari mental. Kemudian ada beberapa tips nih untuk meningkatkan sistem imunitas supaya kita bisa melawan virus itu tersendiri. Nah ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentunya 3M itu sendiri ya, tidak lupa lagi 4M dong, 4M sekarang ya. Menghindari kerumunannya dimasukin. Oh iya baik. Jadi 4M nih. Yang pertama pasti 4M ya Healthy Lover. Apa itu dok? Yang pertama menggunakan masker. Yang kedua adalah mencuci tangan yang sering-sering. Kemudian menjaga jarak, betul, dan juga menghindari kerumunan ya. 4M nya tetap diterapkan untuk imunitas ini juga ya. Betul, karena itu yang paling spesifik untuk melawan virus coronanya sendiri. Tapi kalau untuk berikutnya, tips-tips yang saya berikan berikutnya adalah berlaku untuk tidak hanya virus corona sendiri, tapi juga penyakit lain, penyakit metabolik, penyakit virus flu, TB, dan penyakit-penyakit lain bisa insya Allah dihindari. Jadi kalau mau meningkatkan imunitas ini bukan hanya virus corona nih Healthy Lover yang bisa dihindari atau dicegah, tetapi penyakit-penyakit atau virus-virus lain yang akan menyerang imunitas kita. Makanya apa sih gitu? Yuk kita
simak baik-baik nih healthy lover nih mau dari dokter Dinda nih menjaga apa aja nih harus ditingkatin apa aja dok, silakan dok. Baik, healthy lovers, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menjaga pola makan tentunya. Selain yang wajib yaitu mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang, seperti yang kita ketahui ada istilah piring makanku atau gizi seimbang Isi dengan piringku, isi ya. piringku dengan isi yang ada karbohidratnya berupa nasi atau roti dan lain-lain. Kemudian ada lauk yang berupa telur dari protein hewani maupun protein nabati, bisa daging, telur, ikan. Kemudian juga harus ada seratnya teh, ada sayurannya. Nah itu yang wajibnya healthy lovers. Namun untuk bisa meningkatkan sistem imun kita lebih lagi, kita harus lebih fokus ke makanan-makanan yang berasal dari sayur-sayuran yang mengandung multi mineral dan juga vitamin. Di antaranya contohnya buah-buahan teh, buah-buahan apel, jeruk, kemudian sayur-sayuran. Itu tinggi, bisa meningkatkan imunitasnya tinggi ya kalau Bisa, buah Teh. sayur itu. Betul, karena mengandung mineral dan vitamin yang dibutuhkan sebenarnya dalam tubuh kita, cuma mungkin kita agak sedikit lupa mengabaikan bagian sayurnya. Nah, mungkin ada beberapa healthy Anak lovers nih, yang masih kayaknya suka mengabaikan sayur ya dalam piring kita. Iya. Nah, kemudian ada lagi makanan yang disarankan adalah makanan yang mengandung fermentasi, ya seperti yogurt atau yang mengandung probiotik, seperti minuman-minuman yang seperti Minuman kesehatan ya. kesehatan yang katanya cintai ususku. Oh, Nah, itu seperti nggak ada sponsor nih dok. Nggak Jadi ada. kita juga bisa menyebut Oh kan iya, ya. yang iklannya seperti itu healthy lovers. Mungkin ada yang Iya. pernah dengar mungkin. Iya, udah seperti hafal. Itu Boleh. udah hafal banget pasti healthy lover Iya, semuanya. saya tahu. Cintai ususmu. Minum setiap hari. Nah, itu. Anak tit gitu-gitu Iya, sensor ini ya. sensor ya, Soalnya karena belum belum di-endorse. belum ini nih, belum di endorse Belum nih. di-endorse. Mudah-mudahan Mungkin setelah ini ya. Setelah ini kita dapat Nah, endorse ini nih. hubungi Tahaya mungkin dari Ya boleh. Iya. Kenapa? Karena makanan-makanan tersebut adalah menjaga bakteri baik dalam sistem pencernaan kita. Karena untuk melawan bakteri dan virus yang buruk, kita perlu pertahanan diri, diantaranya adalah bakteri-bakteri baik di sistem pencernaan. Nah itu berapa normalnya berapa kali sih dok minum seperti itu, minum fermentasi seperti itu sebenarnya sehari itu Baik. bolehnya? Mungkin disarankan tergantung orangnya ya tekniknya, karena itu juga memberikan efek samping, buang air besarnya jadi lancar. Untuk yang susah, betul. Sarannya sih satu sehari ya, Satu botol botol sehari. Untuk yang BAB-nya sudah lancar, mungkin sedikit-sedikit boleh, karena bisa membuat langsung membersihkan usus ibaratnya, makanan jadi buang air besarnya lancar. Bagus untuk yang susah BAB gitu. Baik healthy lover, tadi sudah dipaparkan ya, ternyata memang makanan di dalam tubuh kita itu berpengaruh sekali terhadap daya tahan tubuh kita ya, daya tahan tubuh kita. Jadi tadi sudah dijelaskan sama dokter Dinda bahwa selain dari protein, karbohidrat, ternyata ada yang lainnya yang harus diminum ya, yang harus dimasukkan ke dalam tubuh itu untuk menjaga imunitas. Jadi bukan hanya makanan itu karbohidrat, protein kemudian sudah cukup, dan itu belum cukup ya dok ya. Harus banyak, ada vitamin, ada mineral, dan ada unsur-unsur yang lain yang memang harus masuk ke dalam tubuh kalau ingin imunitas kita meningkat untuk menghadapi masa pandemi ini tentunya. Ada lagi dok? Silakan dok. Baik, banyak yang sering bertanya nih, mungkin tambahan vitamin tuh bagaimana sih dok? Nah seperti itu. Ya, vitamin. Vitamin Pada apa saja sih yang diburu ya. Iya. Di masa sekarang ini vitamin memang diburu nih dok. Iya, dan banyak yang mungkin belum tahu vitamin apa saja yang dibutuhkan, apa yang Jangan asal berapa. vitamin berarti ya. Betul, Ada Teh. bervitamin ini, vitamin semua vitamin dimakan. Nah, gimana dok vitamin itu sebenarnya yang paling yang cocok banget gitu? Baik, dari penelitian sudah membuktikan kalau vitamin C itu juga digunakan sebagai terapi pendamping untuk terapi COVID-19. Jadi dalam dosis tertentu itu diberikan di rumah sakit bahkan. Namun untuk kita healthy lovers yang tidak memiliki gejala COVID, itu disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C setiap harinya sejumlah 500 gram. Ya, 500 mg. Jadi vitamin C itu ya 500 aja sudah cukup ya dok ya. Soalnya ada kan vitamin C yang 1000, yang akhirnya 1000 juga kadang minum 2 kali. Nah itu sebenarnya gimana sih dok vitamin C itu? Baik, mungkin efeknya bisa kalau
misalnya kita mau minum vitamin C, karena itu cenderung cairan yang padat ya, yang solid, yang kental, jadi kita juga harus mengimbangi dengan banyak minum air putih, Air minimal 2 putih liter ya. sehari sesuai berat badan ya. Itu untuk membantu supaya menghindari kerusakan ginjal. Oh, jadi berpengaruh juga terhadap kesehatan ginjal ya, Dok Betul, ya. Teh. Kalau terlalu banyak tidak sesuai dengan yang dianjurkan, ini kita berbicara tentang orang yang tidak ada gejala ya, Teh ya, yang sehat alhamdulillah. Untuk asupan harian itu 500 mg saja. Tapi diimbangi dengan air putih yang banyak, karena kalau kita buang air kecil akan mempengaruhi warna kan. Nah, kita Biasanya coba pekat ya biasanya kalau lebih pekat, betul, itu tandanya kurang air putih. Kalau misalnya masih pekat, berarti mungkin ditambahkan air putih, itu yang sering dilupakan. Apabila digunakan dalam jangka panjang dengan dosis yang berlebihan, bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada kondisi tertentu. Oleh karena itu kita juga harus menggunakannya sesuai dengan anjuran. Mereknya apa saja boleh, yang penting mengandung vitamin C. Terus bisa nggak, Dok, di combine vitamin C terus minum ada isinya itu kan kadang kalau kita beli vitamin ya di pasaran isinya ada vitamin C 500 terus ada unsur-unsur lain gitu, vitamin-vitamin, ada vitamin B misalnya, ada vitamin yang lain itu lebih bagus apa bagaimana, apa mempengaruhi? Baik. Dari penelitian juga disebutkan bahwa vitamin-vitamin lain seperti vitamin E, vitamin B kompleks, dan vitamin D juga berpengaruh baik secara signifikan terhadap imunitas, khususnya menjaga terhadap dari virus ya, Teh ya. Jadi memang bagus untuk kita dalam minum suplemen yang disebut multivitamin. Jadi dalam satu pil terdiri dari vitamin-vitamin tersebut yang tadi saya sebutkan. Nah, itu juga lebih bagus sebenarnya, tapi minimal paling tidak adalah vitamin C-nya sejumlah 500 mg. Jadi untuk imunitas ini yang pokoknya itu vitamin C-nya. Kalau memang ada yang lainnya ya itu lebih bagus lagi. Tapi tetap minum air putih yang cukup. Ya, jangan lupa bila kita mengkonsumsi vitamin tentunya harus diimbangi dengan air putih yang cukup ya. Karena air putih memang yang sumber utama yang lebih bagus lagi sebenarnya daripada vitamin juga. Kalau kita banyak minum air putih tentu menjadi sehat kita juga. Sudah banyak membuktikan kalau air putih itu memang segalanya sih sebenarnya ya, Dok ya. Kalau kita melancarkan metabolisme ya. Jadi segala proses dalam tubuh kita itu dilancarkan oleh air putih. Jadi air putihnya dulu yang cukup, baru kita berikan tambahan yang lain. Oke, Healthy Lovers, tadi sudah diterangkan sama Dokter Dinda mencegah mengelola emosi untuk kesehatan mental, kemudian untuk fisik menjaga imunitas tubuh seperti apa. Kemudian ada lagi nggak, Dok? Misalkan dalam aktivitas fisik kita nih, fisik kita menghadapi pandemi ini, kita saat kita keluar rumah atau di dalam rumah ngapain biar kita tuh imunitasnya tetap baik selain minum vitamin, kita apa lagi, Dok, yang mesti dilakukan? Baik. Mungkin Healthy Lovers tidak banyak tahu ya, karena sebenarnya untuk kulit kita juga mengandung ada bakteri-bakteri baik yang bisa berfungsi untuk melawan bakteri jahat yang bisa menyerang tubuh kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga keutuhan kulit kita dari sinar matahari, apalagi untuk paparan sinar matahari, atau sering dengar sinar ultraviolet gitu ya, UV ya, UV. Karena dengan merusaknya barrier kulit dari sinar UV itu bisa juga membuka peluang baik bagi bakteri-bakteri dan virus-virus yang jahat untuk merusak kulit kita. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk menggunakan sunscreen atau sunblock sebelum kita berpergian keluar rumah. Tentunya dengan memakai masker ya. Tentunya masker ya, Dok ya. Jadi sunblock untuk fisik, karena ada orang yang memang rentan banget terhadap sinar matahari ya. Kemudian kalau misalkan dianya terlalu berlebihan terkena matahari, imunitas juga akan turun ya, Dok ya. Tapi kalau kita kurang matahari juga, imunitas juga turun juga ya, Dok. Jadi memang seimbang. Betul, tetap keluar rumah tidak perlu takut asalkan kita punya proteksi. Jadi kita menyerap yang baik-baik dari sinar matahari, tapi yang buruk-buruknya ditolak dengan sunblock itu sendiri. Gitu. Jadi gitu, Healthy Lover ya. Bukan berarti pandemi ini kita harus mengurung diri di dalam rumah ya, tentunya bagi yang sehat nih ya. Kalau memang dia untuk bekerja urgent, memang harus kebutuhan hidup, memang
dan memang keluar rumah ya tentunya ya, Betul, karena tidak memang mau ya Teh. kehidupan manusia akan terus berjalan, tidak mungkin manusia akan terus menerus dikurung di dalam rumahnya. Tetapi untuk meningkatkannya juga, saat keluar rumah juga tetap harus protokol dengan memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, kemudian membawa pencuci tangan, hand sanitizer seperti itu. Dan kalau keluar rumah memang di dalam terik matahari itu harus memakai sunblock juga ya dok ya, Betul. karena memang ada beberapa orang yang rentan terhadap sinar UV, kemudian bisa menurunkan kekebalan tubuhnya. Ternyata seperti saya juga baru tahu nih dok, ternyata berpengaruh juga ya. Wah, jadi ini banget ya, kompleks banget ya kesehatan mental kita, kemudian kesehatan fisik kita emang harus berimbang semuanya. Kemudian gimana lagi dok? Ada tips yang lain lagi biar healthy lover semua juga nih tambah semangat nih menjalankan hari di masa pandemi ini. Mungkin ada lagi yang sering dilupakan, yaitu kita perlu mengatur pola tidur Teh dengan baik Teh. Jadi mungkin yang Kurang masih suka tidur ya. begadang, kurang tidur itu sangat berpengaruh terhadap sistem kekebalan, karena tubuh kita bagaimanapun perlu istirahat ya setelah kita beraktivitas banyak seharian. Kemudian malam adalah jatahnya, ibaratnya jatahnya tubuh kita untuk istirahat. Alangkah baiknya kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau banyak yang nanya Teh, berapa jam sih dok tidur yang baik itu? Nah, untuk memang jatah tidur yang baik, pola tidur yang baik itu bermacam-macam. Mungkin ada yang sudah terbiasa 5 jam atau 6 jam, itu kembali lagi ke kebiasaan Ya. Kalau memang dia cukupnya dengan 4 jam, oke ya dok ya? It's okay, tapi disarankan sih kalau dari penelitian normalnya memang 6-8 jam untuk dewasa ya Teh ya. Kalau bayi atau anak-anak mungkin bisa lebih lama, bisa sampai 10-12 jam kalau anak-anak. Kalau dewasa tetap 6-8 jam. Dan waktu yang baik untuk tidur adalah pukul 10 sampai pukul malam sampai pukul 2 pagi. Jadi kalau digeser mungkin bukan tidur yang baik gitu Teh. Kalau jadi dari subuh sampai siang mungkin namanya tetap pola tidurnya tetap berantakan ibaratnya. Ya, jadi perlu diingat ya, itu loh semua tuh kalau minum kopi jangan kebanyakan. Iya, jangan malam-malam. Jangan malam karena mengakibatkan nanti kita kurang tidur ya, sehingga menurunkan kekebalan tubuh. Itu yang sering begadang, sekarang kurang begadang, karena nanti kalau misalkan begadang terus kemudian kita kurang tidur, kemudian imunitas tubuh kita menurun, makanya virus segala macam penyakit bisa rentan masuk ke dalam tubuh ya. Makanya healthy lover semua atur pola tidur dengan baik. Itu ya dok. Selanjutnya dok, apa yang harus lagi dilakukan selain untuk tidur nih? Iya, mungkin yang terakhir ya Teh ya, untuk yang ini ya, untuk healthy lovers yang mungkin ada saudara atau orang terdekat yang masih merokok dan juga minum alkohol, iya Teh, itu kalau bisa dikurangin, kalau bisa lebih bagus lagi tidak sama sekali. Tidak mengkonsumsi alkohol dan juga rokok. Ya, memang tidak ada gunanya juga sih dok ya. Selama saya di promosi kesehatan di puskesmas itu, kita sudah dari 2012 itu sudah mensurvei masyarakat kesehatan mereka yang susah untuk dirubah adalah memang nomor satunya itu adalah perilaku merokok. Dan kemudian setelah perilaku merokok, kita berjuang lagi bagaimana nih kalau perilaku merokok itu kan susah untuk dirubah ya, karena udah habit ya. Akhirnya kita bagaimana caranya tidak merokok di dalam rumah. Jadi tidak merokok di dalam rumah. Rokokmu untukmu saja gitu. Kalau memang tidak bisa tidak bisa keluar dari menghindari rokok itu, ya sudah, hisap sendiri, tapi jangan asapnya buat orang lain. Jadi untuk anak atau istrinya jangan di dalam rumah gitu, seperti itu. Karena memang merubah manusia, merubah orang itu untuk merubah perilaku sangat susah ya, apalagi dalam hal merokok. Itu sudah bertahun-tahun ya. Itu perlu terapi yang memang terapi khusus, kemudian memang harus dijalankan dengan dianya benar-benar dari hati dia memang pengen berhenti gitu. Jadi ada hatinya memang mau berhenti gitu. Kalau memang dianya sudah tidak bisa dalam hatinya nggak mau berhenti, ya susah gitu. Makanya ya sekarang bagaimana caranya nih merokok tidak dalam rumah gitu ya. Tidak di depan
anak, istri, istri, keluarga karena gitu. sama aja healthy lovers. Kalau misalnya di suatu keluarga ada ayah yang merokok, kemudian di depan Aslinya istri dan juga anaknya yang masih kecil, khususnya anak dan istrinya adalah termasuk perokok juga, perokok perokok pasif sekunder ya, pasif, perokok betul. pasif. Efeknya bahkan lebih parah daripada perokok Aktif. bapaknya itu sendiri yang aktif Iya. sendiri. Apabila terkena COVID-19 akan terjadi itu termasuk komorbid dan juga memperparah prognosis kedepannya. Hasilnya bisa serem ya, menyebabkan Dok, ya? iya bisa menyebabkan kematian dan juga hal-hal yang buruk lainnya, gagal nafas dan lain-lain. Oke. Itu hal yang kita hindari kalau bisa ya, tapi ya jangan sampai gitu. Oke. Ada pertanyaan. Baik. Ada pertanyaan Dimas. Oke. Dimas itu. Oke deh. Baiklah healthy lover semua, insya Allah masih dibuka pertanyaan nih dari di live Facebook. Silakan bagi yang mau bertanya, ditunggu. Oke. Jadi Teh Haya ada pertanyaan sendiri nih. Kalau saya gini ya Dok ya, kalau dalam pandemi ini kan masyarakat nih, kalau kita kan biasa di luar nih, jadi menghadapi masyarakat yang tadi kembali lagi ke kesehatan mental ya Dok ya, ada masyarakat yang dia itu ini termasuk gangguan mental nggak nih ya? Dia itu nggak mau peduli dengan adanya COVID-19. Makanya dia bilang ini hanya konspirasi atau apalah, pokoknya dia tidak percaya nih dengan COVID. Dia tidak mau memakai masker, kemudian tidak mau menjalankan protokol kesehatan. Pokoknya dia menjalankan hidup dengan kepercayaan yang dia ada dalam hatinya. Tapi begitu dia tahu tetangganya ada yang terkena COVID positif, dia menjadi ketakutan yang luar biasa gitu kan. Ketakutan, dia jadi takut, kemudian dia nggak mau keluar. Nah itu termasuk gangguan mental nggak sih Dok gitu? Di sisi lain dia tidak percaya gitu, meremehkan. Kemudian ketika ada tetangganya, dia menstigma tetangganya itu, dia nggak mau sama sekali, walaupun berjauhan juga dia nggak mau ketemu gitu. Nah sebenarnya itu masuk ke gangguan mental nggak Dok? Baik. Saya bisa membayangkan yang terjadi seperti orang yang digambarkan Teh Hanya tadi itu, mungkin ada pergejolakan mental. Batin. Pergejolakan Jadi batin. sebenarnya antara percaya dan enggak gitu ya. Mungkin awalnya dia seperti denial atau dia menolak, dia mungkin memang kalau saya bisa lihat ada kecemasan di situ. Ya, tapi dia tidak mau menampakkan. Betul, akhirnya dia acuh, seolah-olah acuh, menganggap dia tahu kenyataannya bahwa COVID-19 itu ada, namun dia saking takutnya, saking cemasnya, akhirnya dia bersikap seolah-olah tidak ada gitu. Itu mungkin ada, yang jelas dia tidak ada kecenderungan untuk tidak sehat secara kejiwaan. Jadi memang ada kecenderungan dia ya. Memang ada kecenderungan. Termasuk gangguan mental juga benarnya Dok ya, seperti itu. Mungkin perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah dia perlu terapi atau tidak, apakah dia masuk diagnosis atau tidak. Tapi yang jelas ada pergejolakan batin di situ, tidak sehat dan harus diluruskan seperti itu. Berarti healthy lover semua insya Allah ya, di warga kecamatan Grogol atau Cilegon umumnya ini nggak ada yang seperti itu ya, mudah-mudahan ya. Karena merugikan ya Teh ya, selain merugikan diri sendiri dan keluarga juga merugikan orang lain ya. Sampai mengabaikan protokol kesehatan. Dia abaikan protokol kesehatan, dia tidak mau memakai masker, tidak mau menjalankan semua protokol kesehatan terkait COVID, tapi dia sendiri ketika dia mendengar ada tetangganya atau saudara atau keluarganya yang terkena, kemudian mengurung diri, dia ketakutan. Nah itu juga termasuk gangguan mental ya, Nah makanya kita sehatkan, selain sehatkan fisik kita sehatkan mental kita ya. Kita sehatkan mental kita, yang tadi kembali lagi ke pertama ya, jangan gampang menerima berita hoax di medsos, karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga harus teliti dari mana sumbernya, kemudian bisa mempengaruhi kejiwaan kita ya. Ketika kita membaca nih Dok, yang membaca medsos, share dari sana, share dari sini, itu sangat mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi sekali gitu. Kalau memang itu berita-beritanya yang simpang siur ya, apalagi yang beritanya kadang menyudutkan pihak ini, makanya sekarang kita
sehatkan hati kita dengan berpikir positif ya dok ya, berpikir positif, kemudian jangan berprasangka ya dok ya, tentunya ya, tentunya. jangan berprasangka terhadap apapun ya, cari informasi seselektif mungkin ya, sebenar-benar mungkin. Ya, itu aja. Oke dok, ternyata waktunya memang sudah mau habis nih, sudah habis bahkan ya, tapi insya Allah jadi bincang asik podcast Puskesmas Grogol ini dok, sebenarnya tayang itu setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu. Nah tapi karena memang kita perdana nih, Sabtu ini kita mulai gitu, karena memang banyak atensi juga dari masyarakat, teman-teman pengen adanya podcast ini, makanya kita Sabtu ini kita mulai dulu nih untuk tayang perdana nih dok, Dokter Dinda ini sebagai narasumber pertama. Mudah-mudahan setelah ini kegiatan bincang asik Puskesmas Grogol ini berjalan lancar ya dok ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ada yang ingin disampaikan terakhir ke Healthy Lovers? Mungkin seperti kalimat pamungkas saja ya Healthy Lovers yang bisa merangkum dari perbincangan kita hari ini ya. Demi yang pertama yang sering dilupakan karena kesehatan mental itu. Jadi pesan saya untuk Healthy Lovers kalian adalah untuk tetap menjaga kesehatan mental, tetap tenang. Waspada itu perlu, tapi tidak perlu untuk takut berlebihan. Karena dengan menjaga kesehatan mental, kita bisa melakukan usaha-usaha untuk menjaga diri kita, melakukan protokol kesehatan dan juga tips dan trik yang tadi saya sebutkan untuk meningkatkan sistem imun, sehingga bisa menyehatkan diri kita dan juga orang lain. Bisa di-share mungkin ke teman, orang-orang tercinta, orang-orang terdekat, ilmu yang sudah tadi kita bagikan, kita share, semoga bermanfaat bagi tentunya bermanfaat ya, insya Allah bermanfaat semua bagi Healthy Lovers semua. Mudah-mudahan semua Healthy Lovers sehat ya, baik sehat mental dan fisiknya ya, tidak hanya sehat fisik tapi sehat di mental. Itu aja Healthy Lovers semua, terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada mohon maaf dari saya sebagai host Hayatun Nufus, kemudian ini Dokter Dinda apa dok? Panjangnya dok? Iya. Biar nanti ketemu di jalan. Gitu. Iya, nyapa ya aduh. Saya Dokter Dinda Nisa Pratama. Dokter Dinda Nisa Pratama. Nanti kalau ketemu di jalan silakan sapa, dokternya baik sekali dan ramah tentunya, insya Allah. Datang kalau mau berjumpa langsung silakan datang ke Puskesmas Grogol. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.